Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sedang tidak menyesali takdirku. Bukan pula menyalahkan Tuhan yang telah menciptakanku dengan kondisi yang berbeda saat ini. Karena aku yakin Dia punya rencana indah dengan semua ini. Hanya saja, entah mengapa, hatiku selalu terusik dan mendadak sedih jika mengingat hal ini. Pendengar Nuran yang beriman, saat ini aku masih berusia 23 tahun. Aku anak pertama dari 4 bersaudara. Adik-adikku cewek. Semua cewek. Hanya aku sendiri laki-laki. Dan inilah alasan yang sering menjadi alasan bagi sebagian temanku kalau aku curhat pada mereka tentang kondisi batinku yang berbeda dari lelaki lainnya. Jujur, aku malu menyurat ke Nurani. Tapi aku mencoba memberanikan diri hanya agar aku mendapat support dari orang-orang yang betul-betul tulus padaku. Kata orang, aku kemayu. Sebagian lagi orang membuliku dengan sebutan banci, bencong, waria, dan sebutan-sebutan sejenisnya. Jujur aku benci dengan predikat ini. Karena aku ingin seperti lelaki pada umumnya. Punya dunia yang sama seperti mereka. Tapi entah mengapa, sedari kecil aku dikucilkan oleh mereka. Kalau aku mencoba masuk dalam dunia mereka, mereka membuliku dengan sebutan homo dan sebagainya. Bahkan kadang kalau aku datang menemui mereka, mereka otomatis akan meneriakiku, "Awas, homo datang." Dan aku sangat sedih dengan bulian itu. Akhirnya aku hanya bisa berteman dengan teman-teman cewek. Itu pun bagi mereka yang mau menerimaku. Pendengar, seiring bergulirnya waktu, aku berusaha mencoba mencari tahu sebab-sebab mengapa aku menjadi feminim seperti ini. Dan itu lahir dari diriku. Tidak pernah aku buat-buat sama sekali. Aku mencoba membaca beberapa artikel, dan di sana menyebut bahwa sikap feminimku terjadi karena hormon cewek dalam tubuhku lebih dominan daripada hormon cowok. Itulah mengapa aku menjadi kemayu dan menyukai dunia wanita. Aku sendiri sudah berusaha untuk melawan semua itu, tapi aku tidak sanggup. Jari-jari ini menjadi lentik dan lembut gerakannya. Jalanku juga terlihat seperti berlenggok. Padahal aku sudah berusaha untuk tidak terjebak terlalu dalam dengan kondisiku saat ini. Apalagi aku sadar bahwa aku anak sulung dan punya tanggung jawab pada adik-adikku. Utamanya jika suatu hari nanti orang tuaku tidak ada lagi. Tapi diri ini tidak bisa lepas dari semua ini. Kadang aku menangis, memprotes, mengapa aku lahir seperti ini. Apa salah ayah dan ibuku sehingga melahirkan aku, seorang anak yang perlahan-lahan mulai dianggap sebagai sampah masyarakat. Di sekolah pun aku berusaha tetap menjadi anak lelaki pada umumnya. Tetapi lagi-lagi teman laki-lakiku di kelas tidak mau menerima aku menjadi teman mereka. Aku sangat sedih. Tetapi aku tidak bisa berbuat banyak. Mungkin inilah takdir yang harus aku jalani. Tuhan punya rencana. Mungkin Tuhan punya rencana atas kondisiku saat itu. Hingga akhirnya saat aku kelas 3 SMA, aku mulai merasa bahwa diriku benar-benar berbeda. Jiwa feminimku tidak bisa dibendung lagi. Aku merasa seperti seorang wanita yang terjebak dalam tubuh seorang lelaki. Dan mulai saat itu, aku memilih untuk menjadi waria seutuhnya. Berdandan layaknya cewek,
dan mendirikan usaha salon bersama seorang kawan yang nasibnya sama sepertiku. Pendengar yang beriman, aku sadari bahwa jalan hidup yang aku jalani saat ini keliru. Tapi aku merasa tidak punya pilihan. Aku tidak diakui sebagai lelaki tulen di kalanganku sendiri. Cewek-cewek menolak untuk aku pacari. Sementara teman-teman cowok tidak mau bergaul dengan aku karena menganggap aku penyuka sesama jenis. Akhirnya aku menjalani hidupku sebagai seorang waria. Menjadi seorang perias penggantin dan kerja di salon. Dari sinilah aku menghidupi adik-adikku. Karena ayah meninggal saat aku tamat SMA. Aku menjadi tulang punggung keluarga saat itu. Dan mau tidak mau aku harus melanjutkan hidup kami. Mengharap dari siapa? Aku harus berjuang apapun caranya. Yang penting halal. Pendengar, selama menjadi seorang waria, alhamdulillah aku tidak pernah nyeleneh. Meski teman-temanku benar-benar terjebak jauh dalam maksiat. Ada yang mencari lelaki, ada yang suntik hormon agar payudaranya membesar. Ada juga beberapa yang kudengar akhirnya menjadi transgender, menjadi wanita secara fisik, dan mengubah jenis kelaminnya secara permanen. Ada juga yang terjebak dengan narkoba dan seks bebas. Kadang aku sering tergiur untuk menjadi seperti mereka. Karena secara fisik wajahku juga sangat feminim. Bila berdandan seperti wanita dan memakai wig, orang-orang tidak akan mengenali bahwa aku adalah seorang lelaki. Kecuali bila aku mengeluarkan suara. Karena suaraku memang masih terdengar laki-laki. Kata teman-teman, aku waria soleha. Karena tidak terpengaruh dengan dunia waria yang memang mayoritas negatif. Jika tidak ada orderan, aku lebih memilih mengurung diri di kamar. Beberapa kali ada teman cowok yang kirim salam pada aku. Katanya ingin menjadi teman akrabku dan ingin menjalin hubungan asmara denganku. Tetapi aku tidak menggubrisnya. Karena aku tahu mereka hanya ingin memanfaatkan hubungan itu untuk menguras kaum waria. Mereka ingin menumpang hidup atas nama cinta palsu. Mana mungkin ada cowok suka sama cowok, kecuali ada maunya. Dan aku tidak ingin itu terjadi padaku. Karena aku banyak menyaksikan teman-teman di komunitas waria sering curhat dengan pasangan mereka. Ada pasangan mereka yang ringan tangan, ada tukang kuras dan lain-lain. Aku tidak ingin sampai seperti mereka, terjebak dalam pada situasi seperti itu. Pendengar yang beriman, ibuku sering menasihati aku untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Katanya ayah akan disiksa di neraka karena ulahku. Kadang mendengarnya aku jadi sedih. Tapi apa yang harus aku lakukan bila aku berhenti nyalon? Apa ada pekerjaan halal selainnya yang mau menerima aku, lelaki kemayu ini? Pergolakan batin itu sering mengganggu jiwaku. Hingga suatu hari sebuah kabar cukup membuatku tercengang. Seorang kawan sesama waria divonis oleh dokter positif HIV/AIDS. Dan peristiwa itu menambah citra buruk bagi kami kaum waria. Batinku semakin bergejolak. Ada rasa cemas dan was-was. Meski aku sadari bahwa virus ini tidak akan mungkin menimpaku. Karena aku tidak melakukan hubungan sesama jenis. Aku steril dan tidak pernah terjebak ke arah yang lebih jauh. Berselang beberapa pekan setelah kabar itu ada, muncul lagi kabar buruk yang kuanggap sangat menakutkan. Di mana seorang waria asal Sukabumi meninggal karena dimutilasi pasangan sesama jenisnya. Ya Rob, ada apa ini? Apakah ini sinyal-sinyal darimu agar aku kembali pada kodratku sebagai seorang lelaki? Pendengar, hingga akhirnya aku mulai berusaha memperbaiki hidupku. Aku tidak tahu persis apakah ini yang dinamakan hidayah. Aku menjadi pemurung. Setiap waktu sholat aku selalu lebih awal ke masjid. Tentu dengan aku sebagai seorang lelaki. Rambutku yang panjang sampai sebahu pun aku potong layaknya lelaki pada umumnya. Beberapa teman waria merasa heran dengan perilakuku. Ada yang protes, ada juga yang cuek dengan kondisi itu. Aku berubah menjadi religius.
Kalau waktu senggang aku gunakan untuk membaca Al-Quran, kadang aku suka berlama-lama di dalam masjid apabila sepi orderan. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, aku memilih berhenti dari profesiku sebagai perias dan bekerja di salon itu. Teman-temanku semakin memprotes dan bingung dengan perubahan sikapku. Beberapa dari mereka berusaha melakukan pendekatan untuk membujuk aku agar tidak meninggalkan komunitas itu. Tetapi aku tidak menggubrisnya. Aku memberi pandangan-pandangan positif pada mereka tentang kehidupan, tapi mereka malah sinis menanggapinya. Akhirnya aku benar-benar memutuskan komunikasiku dengan mereka. Oleh ibu, aku diminta untuk membuka usaha cukur rambut di depan rumah. Dan bekal modal dari usahaku selama ini, akhirnya aku membuka usaha cukur rambut di depan rumahku yang memang berada di dekat jalan raya. Disinilah aku mulai babak baru dalam hidupku. Aku mulai berusaha hidup selayaknya lelaki pada umumnya. Meski penampilan yang kemayu itu tidak bisa kuhilangkan. Beberapa kali aku berusaha untuk merubah jalanku yang gemulai menjadi selayaknya lelaki. Tetapi hanya 10 atau 11 langkah aku kembali melenggok. Begitu juga dengan gaya bicaraku. Aku minder sebenarnya. Tapi apa boleh buat? Penganduran yang baik. Hingga akhirnya ada kelompok jamaah tablik datang ke masjid dekat rumahku. Disinilah aku dirangkul oleh mereka. Aku curhat pada amirnya, dan mereka terharu dengan keadaan dan ikhtiarku untuk berubah menjadi baik. Akhirnya mereka membantuku untuk keluar dari permasalahanku. Mereka memperlakukan aku selayaknya lelaki. Mereka menasihati dan memberikan support yang sangat berarti bagiku. Baru kali ini aku merasa dianggap sebagai seorang lelaki dan dihargai. Aku sangat terharu. Aku yakin inilah jalan hidup yang ditunjukkan oleh Allah. Dia mengabulkan doa-doaku selama ini. Dari sinilah aku mengawali segalanya dengan baik. Aku menjadi semangat menjalani kehidupanku. Aku mulai percaya diri. Aku sadar bahwa surga dan neraka seharusnya aku sendiri yang menentukannya. Dan aku tidak boleh terhasut dengan gunjingan orang. Sebab jika aku masuk neraka kelak, toh mereka tidak akan pernah menolongku. Jadi aku harus menolong diriku sendiri selagi diberikan kesempatan oleh Allah di sisa hidupku. Penganduran yang baik. Pada tahun 2017, oleh teman-teman jamaah tablik, aku dijodohkan dengan seorang wanita yang mereka kenal akhlaknya baik. Aku sendiri jujur tidak pilih-pilih, asalkan dia mau menerimaku apa adanya. Aku siap kok membina rumah tangga dengannya. Hanya saja, apakah wanita ini benar-benar mau menerimaku apa adanya? Aku cemas jika ternyata ia atau keluarganya akan menolakku setelah mengetahui dan melihat kondisi fisikku yang memang terlihat kemayu. Namun oleh teman-teman mereka menguatkan hatiku. Mereka meyakinkan aku bahwa semua akan baik-baik saja dan berjalan sesuai dengan rencana. Mereka menjanjikan aku mediasi ta'aruf bersama gadis itu. Hatiku deg-degan. Apakah ini nyata? Adakah seorang wanita yang berhati mulia yang mau menerimaku apa adanya dengan kondisiku seperti ini? Gejolak batin mulai merasuk dalam jiwaku, antara percaya dan tidak. Demikian pula dengan ibu dan saudari-saudariku. Mereka semua menyambut dengan gembira, karena akhirnya aku akan segera menikah. Penganduran yang beriman. Hingga hari ta'aruf itu pun tiba. Aku ditemani oleh ibuku dan salah seorang ikhwan jamaah tablik diajak bertamu ke rumah gadis tersebut. Semua aku rasakan seperti mimpi. Aku benar-benar bahagia dan deg-degan karena mulai menjalani proses perkenalan ini. Aku berharap semua baik-baik saja dan akan berjalan sesuai dengan rencana. Dengan cemas bercampur bahagia, aku dan ibu serta sahabatku memasuki rumah gadis itu. Kulihat keluarganya pun sudah mempersiapkan penyambutan ini.
Si gadis yang akhirnya ku tahu bernama Santi itu ternyata Masya Allah sangat cantik. Dengan malu-malu Santi datang menghidangkan minuman ala kadarnya di hadapan kami. Kulihat ibuku sumringah bahagia. Mungkin karena melihat calon menantunya adalah gadis cantik yang berkerudung segitiga panjang. Pada proses ta'aruf itu sebenarnya sudah direncanakan sekalian dengan membicarakan yang serius. Namun tiba saja dari pihak keluarga menyampaikan bahwa pembicaraan ke arah yang lebih serius itu dipending dulu, karena ada anggota keluarga yang tidak sempat datang. Dengan rasa kecewa aku dan ibu memakluminya dan berharap bahwa akan ada waktu berikutnya untuk melanjutkan pembicaraan ini. Pendengar, akhirnya kami pun pamitan setelah proses ta'aruf itu terlaksana. Hari-hariku lalui dengan perasaan galau tak menentu. Masih berharap semoga semua akan berjalan sesuai dengan rencana semula. Namun kecewa yang teramat sangat begitu dalam kurasakan saat hari menanti jawaban itu datang juga. Setelah 2 pekan berlalu, akhirnya aku mendapatkan SMS dari Santi. Beliau menjelaskan segalanya melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum Kang, semoga sehat keluarga ya. Saya Santi, gadis kemarin yang ta'arufan sama Akang. Begini Kang, setelah berembuk dengan keluarga besar, ternyata keluarga besar saya tidak menyetujui proses ini dilanjutkan. Karena info dari om saya bahwa Akang adalah perias pengantin dan pernah merias keluarga istrinya dengan penampilan Akang waktu itu seperti seorang perempuan. Maka keluarga saya memutuskan untuk tidak merestui untuk melanjutkan hubungan ini. Semoga Akang dan keluarga tidak tersinggung ya. Saya doain semoga Akang bertemu jodoh yang terbaik melebihi saya. Sekali lagi mohon maaf. Syukron Kang. Wassalam. Tanpa terasa air mataku menetes kala itu. Seperti ada rasa sakit menusuk hatiku. Ternyata memang tidak mudah lelaki kemayu sepertiku bertemu wanita yang mau menerimaku apa adanya. Dengan perasaan sedih ku kabarkan hal itu pada ibuku dan adik-adikku. Mereka pun terlihat sedih dan kecewa. Namun aku berusaha menenangkan hati mereka. Aku harus kuat untuk mereka. Ini baru permulaan. Insya Allah besok atau lusa aku akan berusaha mencari wanita yang mau kunikahi dan mau menerimaku apa adanya. Pendengar yang beriman, beberapa bulan setelahnya aku dikabari lagi oleh seorang kawan bahwa ada lagi wanita yang insya Allah sudah siap menikah dan ingin diperkenalkan padaku. Dengan rasa gembira akhirnya aku dan ibu kembali dimediasi untuk bertemu gadis itu dan keluarganya. Proses itu sudah disepakati akan berlangsung pada hari Sabtu sore, karena gadis itu berada di kecamatan yang sama denganku. Karena gadis itu berbeda kecamatan denganku, maka aku dan ibu berangkat lebih cepat agar bisa datang tepat waktu. Alhamdulillah, ba'da sholat asar kami bergegas ke alamat gadis tersebut yang ternyata tidak jauh dari masjid tempat kami singgah sholat tadi. Dengan penuh gembira, kami memasuki rumah gadis itu yang kuketahui bernama Rosmiati. Kakak laki-lakinya sudah menunggu kami. Tapi saat aku turun dari motorku dan memasuki rumahnya, kulihat kakaknya menatap tajam ke arahku, seolah memperhatikan cara jalanku yang memang tidak bisa kusembunyikan berlenggok layaknya cowok kemayu. Aku merasakan gugup kala itu. Keluarga Ros benar-benar memperhatikan gerak-geriku serta cara ngomongku. Dari tatapan itu kurasakan agak berbeda. Sepertinya kakaknya Ros mulai ilfil padaku. Akhirnya, hanya beberapa saat setelah kami dipersilakan duduk, entah mengapa kakaknya Ros minta izin untuk pamit ke belakang. Katanya ada sesuatu. Namun hingga beberapa menit kemudian, sosok beliau sudah tidak muncul lagi. Ros juga yang kukira sudah menanti kehadiran kami, ternyata tidak keluar dari kamarnya. Yang masih setia menemani kami saat itu adalah lelaki separuh baya, yang mungkin keluarga dari Ros.
Beliau pun sepertinya kurang enak dengan situasi seperti itu. Beliau terlihat gelisah. Sepertinya beliau merasa kasihan dengan kami yang sedari tadi menanti kembalinya kakaknya Ros. Dan Ros sendiri hadir di tengah-tengah kami. Namun hingga 30 menit berlalu, mereka tidak kunjung keluar. Akhirnya dengan perasaan sedih aku dan ibu mohon pamit kepada lelaki parubaya tersebut. Kulihat ibuku sangat sedih sekali. Ada rasa kecewa terpancar dari wajahnya. Aku sendiri merasakan perasaan yang sama. Namun aku berusaha untuk menutupinya agar ibuku tidak sedih. Ya Rob, apakah memang lelaki kemayu sepertiku tidak layak dicintai? Mengapa orang-orang risih menjadi bagian dari hidupku? Ya Rob, beri hamba kekuatan untuk melalui semua ini. Pendengar, akhirnya aku putuskan untuk berhenti mencari pasangan hidup. Aku tidak mau kekecewaan ini akan membawaku pada kehidupan masa laluku yang kelam. Aku juga tidak ingin ibuku bersedih. Saat itu aku memutuskan untuk fokus dengan hijrahku. Aku berupaya untuk ikhlas menerima segala kenyataan hidup yang sudah kulalui. Selain belajar dari teman-teman JT, aku juga diperkenalkan oleh seorang kawan dengan salah seorang ustadz yang belakangan ini ku ketahui dari kader ormas Islam yang sangat terkenal. Beliau juga sangat memperlakukan aku dengan sangat baik. Nasihat-nasihat beliau selalu menguatkan aku. Beliau selalu meyakinkan aku bahwa suatu saat nanti jodoh pilihan Allah itu akan menerimaku apa adanya. Dia pasti akan datang. Dari beliau aku banyak belajar ilmu syar'i. Hingga saat ini aku menjalani hidupku dengan tetap fokus pada hijrahku. Kepada teman-teman, mohon doakan aku istiqomah ya. Doakan pula agar kelak aku akan bertemu dengan jodoh terbaikku yang mau menerimaku apa adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.